Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai dengan apa yang nanti yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Hubungan yang penuh pendewasaan. Ya, aku lihat di sini ada hubungan yang kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang penuh dengan pendewasaan, pembelajaran, mengajarkan banyak hal tentang kedewasaan diri, kedewasaan emosional, menghargai momen, menghargai relationship, ya seperti itu. Jadi kamu dengan dia itu memiliki suatu ikatan atau hubungan yang kuat berdasarkan empati, cinta, dan kesetiaan, serta keyakinan yang sejalan. Ya, baik kamu dengan dia itu sama-sama memiliki perasaan yang sama. Bahkan aku lihat di sini koneksi ini masih dalam masa-masa pertumbuhan. Kalian masih memiliki potensi untuk menjadi lebih dewasa dan berkembang seiring berjalannya waktu menjadi sesuatu hubungan yang memuaskan dan bermakna. Mana juga aku lihat di sini kalian akan naik ke tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi karena kalian akan menghargai dan dihargai satu sama lain, ya. Terus itu juga aku lihat di sini akan ada hubungan baru yang berkembang dan dibangun atas kasih sayang atas rasa kasih sayang romantis ya dalam hubungan kalian. Sorry, agak belibet ngomongnya. Bahkan aku lihat di sini akan ada situasi kamu dengan dia akan berbelas kasih memberi satu sama lain dengan setara ya, dengan dinamika yang dalam take and give-nya itu kuat, setara ya seiring berjalannya waktu. Dan akan menuai masa-masa penuh kekayaan dan keoptimisan dalam hubungan seiring berjalannya waktu. Bahkan aku lihat di sini kamu akan bersama dengan seseorang yang saling mendukung keinginan, kebutuhan ya satu sama lain. Bahkan kalian akan mendapatkan seorang pasangan yang tulus, murah hati, baik ya. Aku lihat di sini. Intinya Six of Pentacles ini artinya bagus dalam take and give-nya. Kalau misalkan kamu dengan seseorang ini masih bermasalah ya, kamu dengan seseorang yang saat ini kamu sering dilingkan atau sering kamu pikirkan, yang atau saat ini atau akhir-akhir ini sedang sering terkoneksi dengan kamu gitu ya, lagi ada bermasalah nih kamu dengan dia, aku lihat dia akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Kalau memang sempat ada ketegangan di antara kalian, ada amarah, ada kekecewaan, ketakutan, kebencian, atau apapun masalah yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu bersama orang itu, maka aku lihat di sini akan ada penyelesaiannya untuk hubungan dari masalah-masalah kalian sebelumnya. Ya, ini energi orang yang masih sering terpikirkan oleh kamu, atau ketika aku membacakan ini tiba-tiba kamu kepikiran dengan salah satu seseorang, ya itulah orangnya ya. Aku lihat di sini bahkan akan ada potensi hubungan kalian itu langgeng sampai masa depan ya, akan ada potensi baik untuk masa depan kalian, hubungan di masa depan kalian. Memang kamu berdealing dengan seseorang yang otoriter ya, kalau aku lihat di sini orang yang haus akan kekuasaan, orang yang sangat memperdulikan materi, jabatan, karir, keuangan, seperti itu ya. Sehingga mungkin selama ini kamu sering sekali terabaikan, sering sekali tidak diperhatikan gitu ya. Karena memang karakter orangnya itu kalau aku lihat di sini gila kekuasaan, gila karir, gila kerja gitu lah bisa dibilang ya. Terus itu intinya orang yang haus akan kekuasaan, terus juga orang yang sampai yang gila akal banget kalau udah membahas tentang
jabatan ya, kekuasaan seperti itu. Hmm, Orang yang aku lihat juga dia ini tuh seorang komunikator yang buruk ya. Jadi mungkin selama ini kamu dengan dia itu kalau ngobrol tuh entah ngomongin apa ya enak-enak aja, tapi kayak apa sih intinya, apa sih kita ini ngomongin apa sih gitu, tapi ya fine-fine aja gitu ya, kalian sama-sama saling happy. Tapi kalau ditanya sebenarnya isi dari pembicaraan kalian itu apa, kalian pun nggak tahu gitu ya. Jadi sebenarnya dia ini komunikator yang buruk ya. Atau bahkan mungkin kalau sampai sekarang tuh jarang banget ada komunikasi di antara kalian ya. Dia tuh bisa dibilang entah metode, entah penyusunan kalimat, kata atau gimana tuh, pokoknya dalam berkomunikasi buruk. Aku lihat di sini. Orang yang berpendidikan, kalau aku lihat di sini ya, orang yang berpendidikan cuman memang punya sifat-sifat negatif ya, mungkin dia punya sifat yang manipulatif atau bisa jadi suka merusak orang lain ya, suka merusak orang lain entah dari segi apa, tapi intinya mungkin dia pernah membuli atau ya apa yang berhubungan dengan kekasaran ya, ya yang seperti itu, atau mungkin dia pernah memperkosa atau apalah yang kayak gitulah ya pokoknya ya. Terus itu juga aku lihat orangnya itu tidak logika banget ya, nggak logis banget ya, orang yang nggak logis. Mungkin itu ya karena orangnya terlalu gila ini kekuasaan, jadi semua cara dia akan dia lakukan. Ya, jadi kelihatannya nggak logis. Terus itu juga orangnya kasar, agresif, bahkan orang yang gampang banget tersulut emosinya dengan bahkan dengan hal-hal yang sepele gitu. Aku lihat di sini. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah dan sudah punya anak, atau mungkin dia ini adalah seorang ayah yang tidak hadir dalam keluarga. Mungkin dia pernah bercerai, atau mungkin dia pernah ya itu tadi mungkin memperkosa orang, terus ya akhirnya hamil dan dia sudah punya anak gitu ya. Karena ada energi seorang ayah di sini ya, aku lihat. Mungkin ini mantan suamimu bisa jadi, atau ini ya suamimu bisa jadi ya. Terus juga aku lihat di sini kayak ada masalah tentang kesuburan dia ya, entah mungkin dia orangnya hiperseks atau gimana gitu, aku kurang paham ya. Tapi intinya di sini ada masalah tentang itu. Aku lihat di sini saat ini ya, aku lihat kayak dia ini kurang dalam pengendalian diri ya, jadi gampang emosional saat ini ya. Kurang teratur juga dalam hidupnya saat ini, mungkin dalam istirahatnya pun cukup kurang ya, atau secara emosional tuh stres, beban pikirannya cukup cukup tinggi ya saat ini. Jadi keteraturan dalam hidupnya kayak jomplang gitu ya, nggak stabil ya, nggak stabil karena memang aku lihat ternyata orang ini tuh punya beban ya, dia ini punya beban. Ternyata dia ini tuh ingin sekali punya masa depan yang secara keuangan itu stabil. Makanya saat ini fokus dia adalah karir dan keuangan. Dia akan melakukan segala cara untuk bisa memiliki gaya hidup atau memiliki hidup yang stabil, bahkan mungkin sampai berani berhutang ya, banyak. Aku lihat ada yang berhutang di sini, berhutang demi untuk mungkin berbisnis ya, modal bisnis atau gimana, pokoknya nih aku sampai lihat dia sampai berhutang untuk memiliki gaya hidup yang sesuai dengan apa mau dia gitu ya. Dan mungkin dia juga harus memikirkan tentang kebutuhan pribadi dia, mungkin juga dia harus memikirkan kebutuhan pribadi keluarganya, atau masa depannya, atau mungkin pasangannya, atau siapapun lah gitu ya. Pokoknya nih orang kayaknya punya beban secara materi ya, aku lihat di sini. Memang pikiran dia tuh di hidup dia tuh gimana caranya menghasilkan uang gitu. Dan mungkin juga memang dia ini punya gaya hidup yang hedon gitu ya. Dia harus memiliki barang-barang bagus, barang-barang branded yang seperti itu, harus punya mobil, harus punya rumah, harus punya barang-barang yang bermerek, bla 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 bla, sehingga sampai-sampai dia harus berhutang. Ya, aku lihat di sini. Terus itu juga mungkin karena punya gaya hidup yang seperti ini ya, dia sampai
sering mengabaikan kamu gitu ya. Pokoknya gimana caranya untuk bisa memiliki gaya hidup yang sesuai maunya dia deh gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang membuat suatu keputusan tentang keuangan dia ya, yang mana dia harus memutuskan bagaimana hubungan dia dengan kamu bisa berkembang di masa depan juga gitu ya. Intinya dia merasa bahwa kalau misalkan secara keuangan dia ini settle, secara keuangan dia ini mapan, maka hubungan juga akan ikut gitu, ikut membaik gitu loh. Ya, menurut dia seperti itu. Jadi dia harus menemukan apakah dia siap melakukan upaya yang diperlukan untuk membuatnya berhasil. Ya, jadi mungkin akan sulit bagi kamu untuk menjaga keseimbangan hubungan kalian karena orang ini tuh pemikirannya itu ya, pokoknya harta materi tuh di atas segalanya. Nah, bisa dibilang kayak gitu orangnya, sehingga dia nggak bisa menyeimbangkan antara hubungan percintaan, pekerjaan, kewajiban keluarga, sama dia harus mengatasi stres-stres yang ada di hidup dia tentang beban kerjanya, tentang beban hubungannya, seperti itu. Orangnya mungkin memang nggak ini ya, nggak multifungsi, nggak multi apa tuh tasking ya, dia nggak bisa banyak hal yang dia lakukan. Dia biasanya melakukan satu ya satu dulu selesai kayak gitu loh. Ya dia nggak bisa yang banyak-banyak gitu melakukan segala hal gitu. Dan kemudian juga ada death. Aku lihat gini, sebenarnya kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya itu sudah selesai ya hubungannya dengan kamu. Cuman dia masih memiliki ketergantungan dengan kamu gitu ya. Aku lihat di sini kamu dengan dia itu sudah berakhir hubungannya, cuman dia ini masih memiliki ketergantungan sama kamu karena memang ada situasi yang sering terjadi atau berulang, ada situasi coping ya. Nah, ketergantungannya ini ya itu makanya ngebuat dia selalu ada situasi yang coping berulang. Maka dari itu, aku lihat di sini that ini menandakan bahwa pertanda kuat bahwa kamu harus melepaskan mekanisme coping yang tidak sehat untuk membuat perubahan secara signifikan dalam kehidupan romantis kamu ya. Dan untuk membawa dia ke dalam hubungan yang penuh cinta, yang dihormati, itu dia harus bisa menghilangkan kecenderungan dia dalam situasi coping itu. Misalkan gini, dia orangnya manipulatif ya. Kamu udah berakhir hubungan sama dia, tapi karena sifatnya manipulatif, dia punya ketergantungan untuk memanipulasi kamu, untuk mendapatkan sesuatu dari kamu, misalnya secara materi gitu ya. Mungkin selama ini ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu selalu mensuplai uang sama dia, sehingga ketika kamu sudah melepaskan diri dengan dia, dia nggak bisa melepas kamu begitu saja, karena dia punya ketergantungan secara materi dengan kamu. Maka dia akan terus nempel sama kamu untuk mendapatkan keuntungan itu, sehingga hubungan kamu dengan dia tidak sehat. Nah, makanya ini dia harus bisa melepaskan dulu ya situasi copingnya ya, ketergantungannya, manipulatifnya ya, itu harus dihilangkan. Aku lihat di sini. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini sudah berakhir hubungannya, tapi dianya masih suka nempel jadi parasit di hidupmu. Kayak gitu. Makanya di sini tadi aku bilang ada potensi hubungan ini bisa membaik asalkan ya dia harus bisa dead dulu. Dia harus bisa melepaskan energi coping atau situasi coping yang dia selalu lakukan sehingga membuat hubungan kalian jadinya toksik. Tuh, dia harus bisa stabil dulu dalam hidupnya ya. Dia harus bisa membuat hidup dia stabil dulu, terus juga fleksibel dulu dalam hidupnya. Dan aku lihat di sini mungkin memang masih ada yang dia sembunyikan dari kamu ya, tentang sesuatu hal yang mungkin menjadi kunci utama kehancuran dia ya. Mungkin itu kartu as dia ya. Jadi makanya di sini masih dia sembunyikan. Dia ingin adanya pembaruan
hubungan dengan kamu ya, kalau aku lihat di sini. Tapi sebelum dia ingin memperbarui hubungan dengan kamu, dia butuh healing dulu, dia butuh menghilangkan inner childnya dulu, dia butuh untuk berkembang dulu ya, bertumbuh dulu mungkin secara materi ini gitu ya. Karena menurut dia sebenarnya juga ketika dia bersama kamu dia bahagia kok, dia seneng gitu ya, bahkan sebenarnya kamu pun seneng sama dia. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama saling suka, cuman karena ada tingkat ketergantungan dari si dianya yang tidak sehat itu yang membuat hubungan ini jadinya toksik. Akhirnya hubungan ini nggak sehat gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini tuh dia harus bisa menghilangkan sikap toksiknya itu dulu. Makanya hubungan ini harus diakhiri dulu. Hubungan ini harus berubah dulu, hubungan ini harus bertransformasi dulu. Ya harus hilang dulu. Ya, dianya juga harus dirubah, dia harus dirubah. Makanya ada situasi kamu mungkin sudah lelah di sini dengan sikap dia yang tidak berubah-berubah. Makanya di sini kamu ingin mengakhiri hubungan ini. Bahkan aku lihat di sini kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya, karena ya itu tadi ya, ada situasi yang coping. Ya, ada situasi yang coping. Dan aku lihat juga di sini ada sesuatu yang tiba-tiba berubah dari kamu yang membuat dia kaget. Loh, dulu aku walaupun aku nggak memberikan kepastian ke kamu, aku manipulasi juga kamu tetap ngasih suplai uang ke aku, kok ini sekarang enggak ya. Nah, karena sekarang kamu memang sudah sadar, kamu sudah tahu apa yang memang terpenting bagimu dan apa yang memang jelas bagimu gitu ya, sehingga aku lihat di sini kamu benar-benar berubah. Sekarang kamu tidak mau lagi terbelenggu dengan kemanipulatifannya dia. Kalau dia belum berubah ya kamu nggak mau juga untuk memberikan kesempatan bagi dia masuk ke dalam hidupmu gitu ya. Aku lihat di sini, aku lihat sekarang kamu udah kelihatan jelas banget apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau. Kalau dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, ya udah go away gitu dari hidupmu. Ya kamu sekarang aku lihat tegas sekarang. Ya, aku lihat di sini tegas banget. Bahkan karena aku lihat di sini kamu sudah lelah, kamu sudah capek ngeladenin orang yang seperti dia. Ya, sudah diberikan kesempatan enggak juga berubah-berubah. Aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi. Jadi kemungkinan saat ini kamu sudah menutup aksesmu ya, sudah menutup akses, mungkin kamu sudah memblokir dia, atau ya kamu sudah masa bodoh, dia mau jungkir balik juga bodo amat gitu ya. Aku lihat di sini intinya kamu sudah bertransformasi, beda lah sekarang. Aku lihat ini ya, aku lihat kamu benar-benar sudah beda banget. Aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu di media sosial ya. Aku lihat dia masih sering kalau misalkan pengen tahu keadaan kamu, rindu sama kamu gitu. Aku lihat di sini dia sering stalkingin kamu, bahkan mungkin pakai akun palsu. Kalau misalkan kamu sudah memblokir dia ya, pakai akun palsu dia stalkingin kamu. Karena di sini sebenarnya dia masih menginginkan kamu, juga memang masih ada hasrat ya, masih ada nafsu ya, masih ada nafsu, masih ada chemistry, masih ada hasrat terhadap kamu, masih menginginkan kamu. Terus juga ada suatu kebangkitan secara spiritual juga yang dia miliki terhadap kamu gitu ya, sehingga ya masih ingin selalu terkoneksi, nggak mau melepas. Aku lihat di sini dia nggak mau melepas kamu. Dan aku lihat di sini memang dia ini orang yang toksik banget, beracun banget, tidak sehat ya, punya perilaku yang toksik. Aku lihat di sini. Dan dia itu selalu memburu kamu untuk mendapatkan keuntungan, hadiah, materi atau sesuatu gitu dari kamu ya, uang atau apa. Intinya dia itu ingin mendapatkan sesuatu dari kamu. Ya, apapun itu, ya intinya dia menganggap itu bentuk dari sebuah hadiah gitu ya.
Jadi mungkin selama ini dia itu menganggap bahwa kamu itu mengharapkan cinta dari dia, maka dia akan berikan. Tapi bukan berarti dia benar-benar memberikan cinta, tidak. Tapi dia akan memberikan kayak seolah-olah dia cinta kamu, seolah-olah dia perhatian sama kamu, ngobrol dikit. Nah, nanti ketika apa yang dia mau, dia tinggal ucapkan ke kamu, nanti kamu ngasih. Nah, itu bentuk hadiahnya. Itu sebenarnya yang dia inginkan. Ya, dia menginginkan hadiah. Dia menginginkan apa yang dia mau dari kamu. Makanya ketika dia udah kebiasaan kayak gitu dan ada situasi coping kan, situasinya berulang terus gitu-gitu terus, ya kamu memang dari dulu mungkin mengharapkan cinta, mengharapkan kepastian, mengharapkan komitmen, mengharapkan relationship, ya dia kasih aja. Padahal itu sebenarnya nggak terjadi juga sampai sekarang, nggak ada kejelasan juga. Yang terpenting adalah dia mendapatkan supply, mendapatkan apapun dari kamu, materi lah, uang lah, kasih sayang lah, perhatian lah, waktu lah, atau everything apapun itu. Ya barang atau apalah gitu ya. Memang saat ini aku lihat dia ini adalah pemburu hadiah, pemburu sesuatu tanpa harus bekerja keras dapat gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Terus juga orang yang memang selalu lari ya. Kalau misalkan udah ditanya nih, misalkan kamu udah ngasih dia hadiah, kamu nanya, kapan kamu akan menikahi aku, kapan kamu akan datang ke aku, kapan kamu akan datang ke orang tua, udah ngilang nih orang gitu ya. Aku lihat di sini dia akan menghindari atau ya lari atau menghilang kalau udah ngomongin tentang hal-hal yang bersifat serius ya, komitmen, kepastian, kejelasan tuh udah bakalan ngilang dia. Makanya ya kamu diberikan orang yang seperti dia agar kamu bisa diajarkan tentang sebuah kedewasaan diri gitu ya. Karena percintaan itu bukan hanya sekedar nafsu gairah cinta gitu, bukan ya, tapi tentang pola pikir, kejelasan ya, take and give-nya ya, terus apa namanya ya, ya kejelasannya gitu ya. Jadi kamu dihadapkan atau ditakdirkan bertemu dengan dia ini untuk ini. Hei kamu ya, jangan bucin-bucin amat jadi orang. Lihat dong, nih orang ternyata begini. Emang mulutnya manis, emang orangnya ramah, emang orangnya baik. Tapi lihat, apakah emang iya dia itu serius sama kamu? Dia itu memang tulus sama kamu. Buktinya nih, kamu ancur-ancuran di sini aku lihat ya. Makanya di sini sampai kamu benar-benar stop, akhiri gitu ya. Ini kayaknya sudah di titik akhir kamu memberikan dia kesempatan. Makanya di sini ada Grim Graper ya, kamu tidak mau memberikan dia kesempatan lagi. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aquarius dan ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.